Geger cuplikan video lama soal cara Vincent Rompis mendidik anaknya mendadak jadi sorotan netizen di tengah viralnya kasus perundungan alias bullying yang terjadi di sekitar lingkungan sekolah favorit di BSD Serpong, Banten yang diduga melibatkan anak Vincent Rompis. Psikolog juga menyoroti faktor pendidikan orang tua terhadap anak, juga faktor sekolah yang bisa menyebabkan anak mencari eksistensi dirinya dengan bergabung dalam anggota geng yang menyesatkan mental mereka ke jalan kekerasan yang brutal dan bullying atau perundungan seperti yang terjadi. Lantas, seperti apa seharusnya orang tua dan sekolah mendidik anak-anaknya agar mental mereka tumbuh dengan baik dan benar? Seperti apa pula langkah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menghadapi kasus bullying seperti ini? Benarkah pihak KPAI sudah menyambangi sekolah untuk berkoordinasi dan mengawal kasus ini termasuk pendampingan baik terhadap korban maupun terhadap para pelaku yang notabene di bawah umur? Seperti apa pula hasil gelar perkara yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Tangerang Selatan kemarin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger anak artis Vincent Rompis diduga terlibat dalam aksi perundungan atau bullying yang terjadi di luar lingkungan salah satu sekolah favorit di kawasan BSD Banten, membuat cuplikan video lama soal cara Vincent Rompis mendidik anaknya mendadak menjadi sorotan netizen. Pada potongan video tersebut, Vincent Rompis secara belak-belakan membebaskan anaknya untuk melakukan apapun, termasuk beberapa tindakan-tindakan yang menurut para netizen tidak layak untuk diterapkan sebagai orang tua kepada anak mereka. Psikolog juga menyoroti dari segi parenting atau pengajaran dari pihak orang tua kepada anak. Psikolog menyoroti cara orang tua memuji perilaku anak yang memiliki keunggulan dalam bidang apapun, olahraga, seni, sopan santun, agar anak menjadi lebih percaya diri. Jadi tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekitar. Tak hanya itu, status anak artis atau pejabat juga bisa memancing seorang anak menjadi bertindak arogan dan brutal. Pokoknya mau gimana pun, gue pengen lu mau nakal, mau bandel terserah. Tapi lu harus respect sama orang, lu baik sama orang, cukup itu doang. Tergantung penyebabnya. Tapi kalau misalnya faktor keluarga itu memberikan salah satunya adalah misalnya karena dia tidak bisa diterima oleh keluarga kalau dia nggak punya misalnya nilai prestasi akademis yang tinggi, maka dia kemudian masuknya ke tempat yang lain agar bisa dihargai dengan cara seperti itu. Kalau di sekolah semua orang teman-temannya rankingnya bagus atau nilainya bagus, dia juga merasa rendah diri, terintimidasi dengan situasi itu, maka dia cari pelarian ke tempat lain. Kalau orang tua tahu bahwa anaknya tidak ada di prestasi, mungkin dia bisa lihat minat anak ini apa, apakah dia bisa dimasukkan ke olahraga, seni atau apa, sehingga dia bisa mengambil tempat itu menjadi tempat untuk membentuk identitas dirinya, menunjukkan bahwa dia mampu di bidang ini, di highlight di bidang itu. Jadi merasa cukup percaya diri pada bidang tersebut. Tapi kadang-kadang ini nggak dilihat. Jadi yang ada potensi pada anak tidak dilihat. Bahkan kalau anak itu misalnya ramah, gampang berteman, itu orang tua harus bangkitkan di rumah. Kamu oke loh nak, kamu cepat sekali bergaul. Cara kamu ngomong itu membuat teman-teman kamu seneng ya nak gitu. Nah itu membuat dia jadi percaya dirinya juga meningkat. Tidak usah bikin yang aneh-aneh, dia sudah merasa cukup percaya diri gitu. Jadi mereka itu membuat dirinya dilihat orang,
ih serem tuh geng itu. Jadi mereka datang udah ada orang yang punya rasa tertentu, nggak berani dan sebagainya. Itu mereka ngerasa bahwa itu suatu keberhasilan. Caranya menunjukkan keberhasilan tuh salah dan di tempat yang salah. Dan itu kalau bisa dilihat pasti ada, kemudian kita mesti melihat apa yang menjadi penyebabnya dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dampaknya ini sampai seperti ini, sampai mengambil cara untuk merasa jadi lebih oke kalau masuk geng itu. Artinya orang yang masuk geng itu gak punya kepercayaan diri, gak punya self esteem untuk bisa melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri. Harus masuk geng itu dulu baru ngerasa oke. Bisa aja kan, buktinya kan ada yang dulu bukan anak artis, anak pejabat. Ya, jadi merasa bahwa ada nama, bahwa akan it's going to be okay kalau misalnya melakukannya, bisa juga. Tapi kita nggak pernah tahu yang ini penyebabnya apa. Itu PR-nya yang harus dicari tahu. Apa yang menyebabkan anak-anak ini yang ada di geng ini kok jadi sebrutal itu. Di keluarga tuh harus ada kehangatan, harus ada komunikasi dua arah, harus ada orang tua paham apa yang dimiliki anak, kemampuan-kemampuannya. Membuat anak misalnya harus ada eksis di akademis aja, belum tentu semua anak bisa. Karena mungkin potensinya bukan di situ. Jadi mungkin apa-apa yang dia bisa lakukan, misalnya berenang atau menjadi penari, seni dan sebagainya, itu juga harus dilihat. Dan orang tua itu harus jadi contoh. Kalau kita juga dalam kehidupan kita serampangan dan sebagainya, akan berdampak, anak akan mencontoh hal tersebut. Bapak gue aja atau ibu gue aja boleh, kenapa gue nggak boleh? Harus dicari tahu nih, anak ini kenapa melakukan hal tersebut. Kurangkah dia mendapatkan perhatian? Ini berarti seeking attention. Atau misalnya karena masalah-masalah tertentu yang dia tidak nyaman di rumah, kemudian dia melampiaskannya di luar. Kita sebagai orang tua ya tetap harus memantau 24 jam, kalau bisa lebih dari 24 jam. Kemana itu anak, pergaulannya sama siapa, kan kita bisa tahu. Jadi kita sebagai orang tua harus aware, terus aware. Ya, namanya juga masih anak-anak dan masih tanggungan kita. Menurut psikolog, faktor bullying di kalangan remaja ini juga terjadi akibat berbagai macam faktor, termasuk faktor mental dari orang-orang yang mendukung tindak bullying tersebut. Menurut psikolog, mental anak yang terlibat bullying biasanya lemah atau tidak percaya diri, sehingga mereka membutuhkan pengakuan dari orang lain terhadap eksistensi diri si anak. Hal ini juga bisa terjadi di lembaga pendidikan seperti sekolah. Hal itu juga bisa terjadi jika anak kurang berprestasi di sekolahnya, maka ia mencari pengakuan dalam konteks yang berbeda, yaitu di dalam geng tersebut. Maka pihak sekolah perlu melihat sisi lain dari minat dan bakat anak yang perlu didukung. Yang dibully tak berdaya, yang membuli berdaya karena ada teman-temannya disorakin dan sebagainya, sehingga merasa punya kekuatan dan punya kemampuan untuk memperdaya yang satu. Dan kalau dilihat kenapa dia berdayanya bisa sampai seperti itu, oh itu kan bisa belajar dari mana aja, lihat dari tayangan, dari apa, sehingga dia bisa melakukan banyak hal. Yang masalahnya kan adalah yang membuli itu ibaratnya merasa punya kemampuan yang beda daripada orang-orang lain karena merasa eksis di situ, sehingga makin ditepokin, merasa makin heboh juga dia memperlakukan si korban. Misalnya tadinya cuma dibentak-bentak, terus kemudian semua teman nepokin, dia mulai mungkin mencekik, lalu melakukan hal-hal lain. Pendukungnya ini yang harus kemudian juga diajarkan untuk tidak melakukan hal yang sama gitu. Makanya eksistensi orang itu merasa diokekan di kelompok itu, geng itu. Padahal kalau kita lihat mungkin anak-anak yang ada di kelompok itu nggak berprestasi mungkin di sekolah, tidak berprestasi pada ekskul yang lain. Melihat berita ini miris ya, prihatin ya, dan ya bismillah berdoa ya semoga tidak terjadi lagi hal seperti ini dan jangan sampai terulang lagi. Pokoknya jangan ada bully, jangan ada yang namanya saling menyakiti gitu ya.
KPAI kemarin mendatangi sekolah di BSD Serpong, Banten dan memantau tempat kejadian perundungan berlangsung. KPAI mengaku telah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengawal kasus ini. Tujuan kehadiran KPAI di sekolah adalah agar pihak sekolah bisa bertindak cepat dan bisa kooperatif untuk mengungkap masalah perundungan alias bullying yang viral belakangan ini. KPAI juga menegaskan bahwa para pelaku perlu mendapatkan pendampingan karena usia mereka masih di bawah umur. KPAI juga mengambil tindakan pencegahan untuk sekolah-sekolah lain agar tindakan perundungan tidak terjadi. Mengkonfirmasi informasi yang kami dapatkan, katanya jauh lokasi dari sekolah, ternyata cukup dekat. Agar sekolah berkoordinasi dan kooperatif ya. Yang terpenting itu kok, kalau cepat kooperatifnya itu cepat selesai. Bu, kalau untuk ya seperti ini, sekolah bisa menerima kami, ini sudah awal yang bagus menurut kami ya dari pihak luar, sehingga kami bisa memastikan bagaimana anak-anak yang terlibat dan kondisinya. Kalau pendampingan bukan dari KPAI, sudah ada sendiri ya, terutama dari keluarga anak dan juga lawyer, dan memang harus didampingi karena tidak boleh sendiri. Itu sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Pertama, yang jelas kami pastikan itu Satgas TPPK-nya sudah terbentuk atau belum, karena itu di Permendikbud 46 tahun 2023 itu harus ada. Nah, kami cek sudah ada di sekolah ini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kan ada kasus. Nah, kalau ada kasus bagaimana pensikapannya di sekolah tersebut. Nah, itu juga harus kita cek terlebih dahulu. Yang kedua, peran orang tua juga harus kooperatif, karena orang tua itu bagian dari sekolah secara tidak langsung. Ya, baik memberikan informasi ataupun melaporkan kalau ada korban, ada kejadian anaknya bagaimana harus dilaporkan. Yang ketiga adalah masyarakat sekitar. Nah, ini mungkin yang fungsi harus kita kuatkan lagi ya, termasuk di sini kan juga masyarakat sekitar, sehingga bisa saling memberikan informasi pada sekolah kalau ada kerentanan, situasi rentan. Situasi rentan itu bisa berkumpul di luar jam sekolah lebih, atau mungkin ada hal-hal yang membahayakan mungkin. Nah, berdasarkan press release, pihak sekolah juga memberikan klarifikasi bahwa mereka akan kooperatif mengusut kasus kekerasan yang melibatkan siswanya, meski terjadi di luar jam dan lingkungan sekolah. Serta pihak sekolah berdasarkan hasil investigasi yang intensif juga telah mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang terbukti melakukan tindakan kekerasan, yaitu dengan langsung mengeluarkan mereka dari sekolah. Meskipun tindakan kekerasan yang dilakukan diantaranya oleh terduga anak Vincent Rompis ini dilakukan di luar jam sekolah dan di luar lingkungan sekolah, bahkan siswa yang menyaksikan kejadian tersebut namun tidak melakukan tindakan mencegah pun mendapat sanksi berat dari sekolah. Dari pihak kepolisian, kasus perundungan ini telah sampai ke tahap penyidikan. Para pelaku masih dijadwalkan untuk dipanggil. Saksi seperti korban dan orang tuanya sudah diambil keterangannya. Hasil dari gelar perkara yang telah dilakukan unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan kemarin, proses tahapan yang sebelumnya dari penyelidikan kini sudah naik ke proses penyidikan. Berarti ini maksudnya sudah ada terduga pelaku yang mengerucut berapa orang atau bagaimana? Saat ini masih didalami untuk siapa yang terlibat, baik itu terduga pelaku dan sebagainya. Saat ini sudah diagendakan, tapi untuk lebih tepatnya masih menunggu dari penyidik. Saat ini masih didalami dan masih berkomunikasi intens. Hingga saat ini udah berapa saksi yang diminta keterangan? Untuk saat ini dari korban, orang tua korban. Pembulian itu kan sebenarnya levelnya beda-beda. Ada pembulian verbal, ada fisik. Jadi ya semua pembulian tidak dibenarkan. Ya gue cuma bisa berharap mudah-mudahan anak gue terhindar dari yang namanya bully dan pembulian. Anak artis Vincent Rompis diduga menjadi pelaku perundungan, membuat gaya parenting Vincent Rompis jadi sorotan. Lantas, seperti apa pula keterangan pemilik warung yang menjadi TKP terjadinya aksi perundungan pelajar salah satu SMA di BSD Serpong, Tangerang, Banten yang videonya sempat viral tersebut?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delistia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemilik kantin yang menjadi tempat kejadian perkara aksi perundungan para pelajar sekolah di BSD Serpong, Tangerang, Banten, sebagaimana yang beredar di video viral perundungan belakangan ini, angkat bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu tentang kejadian sebagaimana yang ada dalam video tersebut. Namun, ia membenarkan bahwa sekitar 20-an siswa sekolah tersebut memang kerap berkumpul sembari makan mie rebus atau minum minuman ringan, bahkan makan di warung mereka saat jam pulang sekolah. Namun yang mereka amati tidak pernah ada tindakan-tindakan perundungan. Bahkan putra dari artis Vincent Rompis juga ternyata mereka kenal baru belakangan ini dan kerap mampir ke warung mereka dan tidak ada perilaku yang mencurigakan. Kemarin saya kaget ada kejadian kayak gitu. Sama sekali saya nggak tahu kejadiannya, persisnya nggak tahu. Soalnya yang saya tahu mereka memang sering pada bercanda di sini, bercanda gitu kan, biasalah. Jadi benar-benar kejadian itu saya nggak tahu, persisnya nggak tahu karena saya kan memang posisi di atas, lagi di warung, terus nggak ada kedengaran suara ribut apa itu nggak ada. Jadi benar-benar saya kaget ada berita seperti ini kayak gitu. Iya, malah dari berita kita sendiri malah nggak tahu ada video kayak gitu. Memang mereka cuma ya itu dia tempat kumpul memang di sini. Cuma sekedar pulang sekolah. Pulang sekolah nggak jam sekolah ya. Ini pure mereka pulang sekolah. Biasa binus antar jam 4, setengah 5 mereka pulang sore ya. Itu sampai kapan? Paling setengah 6. Paling lambat setengah 6. Ya setengah 6 mereka paling cepat udah pulang. Ya kurang lebih 20 ya. Nah, 20-an. Karena kan ada juga kelas 11-nya. Itu pun kenal Ibu ya sama beberapa anak diantaranya itu ya? Beberapa kenal. Karena memang hampir tiap hari ya mereka kesini. Salah satunya ada anak artis Vincent. Iya, saya itu baru tahu. Malah kita baru tahu. Iya. Itu juga yang kasih tahu OB-nya karena Bu ada anak artis yang mana kayak gitu. Bener-bener nggak tahu gitu. Belum lama ini tahunya karena ada acara ya di Binus. Jadi saya yang mana sih kan gitu kan. Itu loh Bu yang itu. Ya itu baru tahu. Oh kenal tapi Bu? Kenal cuman ya biasa aja lah. Oh ya biasa. Iya, tapi sering kumpul di sini juga ya. Kumpul cuman dia nggak lama sih. Sama yang lain. Sama yang lain. Tapi itu lihat sikapnya sama ibu gitu, sama abang gitu kalau jajan apa seperti apa? Seperti biasa sama teman-teman yang lain. Sopan. Sopan. Semua juga yang di sini sopan. Terkait berita keberadaan geng dari para pelajar yang sering berkumpul di warung mereka, sebagaimana viral diberitakan, diakui pemilik warung sama sekali tidak mengetahuinya. Namun, para pelajar tersebut sering berkumpul sembari bercanda seperti biasanya anak-anak remaja masa kini. Dan pemilik warung juga membenarkan bahwa dirinya mengenali korban yang menjadi korban perundungan dalam video yang sempat viral beredar. Menurut pemilik warung, korban tersebut adalah seorang siswa baru di sekolah tersebut. Bahkan pemilik warung mengaku tidak menyangka bahwa akan ada kejadian perundungan hingga menyebabkan korban dirawat di rumah sakit karena beberapa pelaku yang mereka kenali termasuk sosok putranya Vincent Rompis adalah dikenal sebagai sosok anak baik-baik dan sopan. Enggak. Saya tahunya baru di berita. Ada geng inilah gitu ya, nggak tahu. Karena kan saya nggak pernah nanya-nanya juga ya. Nggak pernah nanya-nanya juga. Oh dari dulu aja tuh kagak ada namanya geng. Iya, baru ngumpul aja gitu. Ibaratnya. Itu aja baru ya, anak baru. Kelas 10 ya. 1 ya katanya ya. Cuma 1 katanya itu.
Ya itu saya taunya dari video. Iya, dari ada yang saya aja kirimin. yang punya rumah kaget gitu loh. Kita aja yang punya rumahnya nggak tahu. Kok ada sih videonya? Udah lama ya di sini ya? Dari awal sekolah itu buka. Dari 2007 berarti ya? Iya, 2009-an dah ya. Iya. Semenjak BINUS dibuka ya? Jadi mereka rutin ya? Ada kegiatan nongkrong tuh rutin setiap tahunnya ada aja gitu. Tapi mereka ya sama begitu. Biasa aja. Duduk nongkrong, minum, makan, udah. Kopi apa gitu seperti biasa lah gitu umumnya anak-anak sekolah. Ya bercanda ya paling kalau mereka lagi ulangan gitu kan, mereka ngebahas ulangan. Ya cuma biasa aja lah. Sehari-hari cuma biasa aja. Awalnya itu sepi kan. Sejak kapan tuh Bu? 2 hari lalu apa? Hari Kamis. Hari Kamis. Mulai Kamis sepi. Saya kok ini tuh beda anak-anak nggak kesini. Oh iya. Coba pikirnya mungkin lagi ada libur apa-apa gitu kan. Iya. Jalan-jalan. Iya. Kayak gitu dah gitu. Saya Pas nggak tahu tiba-tiba ya ini. Taunya karena nggak ada satupun yang informasi ke saya. Mereka anak baik-baik ya. Oh, sopan. Mengingat juga ini apa namanya sekolah-sekolah juga sekolah yang standar ini menengah ke atas Bu ya. Takutnya ya itu kayak ibaratnya bukan pembulian loh ibaratnya. Ibaratnya ada sesuatu lah antara dia sama si korban gitu loh. Sebenarnya nggak ada pembulian di sini. Iya, awalnya cuma bercanda aja. Karena kita kalau sampai ada ribut kan, jangan kan sampai ribut ya. Mereka agak berisik karena banyak rumah-rumah tetangga ya. Mereka ada ribut, misalnya agak berisik, kita pada orang pasti terturun. Ini kenapa nih? Saya sendiri turun, mama saya turun. Ini kenapa ya? Kok rame ya? Kok berisik ya? Oh, sempat itu Bu? Tapi pernah. Oh sempat. Ya bisanya kalau ada berisik-berisik gitu, saya turun pasti kalau ada berisik. Saya juga kayak gini kalau bisa ada berantem ada apapun. bercanda aja, kayak kelewatan dia gitu loh. Suaranya kenceng. Kita pasti ke bawah. Ini kenapa ya? Ada apa? Oh enggak Bu, bercanda doang. Awas ya, nggak boleh ada yang macam-macam. Enggak Bu, janji, kita janji itu. Mereka ngomongnya kita janji, kita nggak apa-apain di sini. Mengejutkan, kesaksian pemilik warung tempat kejadian perundungan ikut angkat bicara. Lantas seperti apa saran Ustadz Yusuf Mansyur agar para pelajar berpikir 1000 kali untuk melakukan atau terlibat dalam aksi perundungan alias bullying? Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Inten Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Ustadz Yusuf Mansyur memberikan secercah saran untuk mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Menurutnya, kasus perundungan ini memang harus disoroti, apalagi itu terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah. Untuk mencegah kembali terjadinya aksi bullying, Ustadz Yusuf Mansyur lebih menyarankan pihak sekolah untuk melengkapi pemantauan seperti dengan memasang kamera pemantau CCTV agar siswa berpikir 1000 kali untuk kembali melakukan aksi perundungan yang notabene merusak mental bahkan fisik anak-anak yang menjadi korban bullying. Jika sudah terjadi kasus bullying, Ustadz Yusuf Mansyur menyarankan penyelesaian secara hukum ketimbang bermain hakim sendiri. Bismillah, soal memang bullying apapun ya tetap enggak dibenarkan. Termasuk misalkan untuk balas dendam atau untuk penegakan apa yang mau ditegakkan, untuk membenerin apa yang mau dibenerin, untuk melindungi apa yang mau dilindungin. Barangkali punya alasan para pembuli itu tetap nggak bisa diterima karena ada penegak hukum kalau emang salah. Memang apalagi terjadinya misalkan di lingkungan sekolah, di lingkungan lembaga, agaknya memang teman-teman di lembaga pendidikan juga harus berinvestasi soal teknologi sederhana CCTV. Setidaknya ketika terjadi di lingkungan pendidikan itu tidak terjadi. Harus di luar terjadinya. Walaupun di luar ya tetap nggak bisa ditolerir ya gitu. Nah, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita juga orang-orang tua memberi contoh yang baik dan terus mendidik anak-anak kita dan mendoakan. Mudah-mudahan
tidak terjadi lagi bully-membuli, apalagi lebih daripada itu di kemudian harinya. Bila kemudian korban adalah juga pelaku kesalahan, kenakalan, kejahatan yang lain, ya kita kembalikan juga lagi kepada posisi hukum. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.